Halo semuanya, pada video kali ini saya ingin membahas kembali mengenai aplikasi turunan, terutama untuk menyelesaikan masalah optimasi. Nah, untuk definisi, contoh, kemudian teorema yang saya pakai dalam aplikasi turunan bisa Anda lihat pada blog saya yang tertera alamatnya pada layar. Nah, oke, pertama kali kita harus paham dulu mengenai apa itu optimasi ya. Nah, di sini saya memakai dari Wikipedia. Definisi dari Wikipedia adalah suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal, atau optimasi sendiri itu adalah nilai efektif yang ingin dicapai. Nah, optimasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk mengoptimalkan sesuatu yang sudah ada atau merancang dan membuat sesuatu secara optimal. Nah, oke, nah konsep optimal di sini ada dua hal ya. Jadi dua hal itu adalah bisa, yang pertama itu adalah mencari nilai minimum atau mencari nilai maksimum. Nah, kenapa? Karena goal atau tujuan akhir yang ingin dicapai itu berbeda-beda, tergantung dari objek yang akan kita optimalkan. Contoh di sini kalau misalnya kita nilai optimum itu nilai minimum itu contohnya adalah biaya, ya. Nah, misalnya biaya produksi, kemudian biaya transportasi, misal seperti itu. Dia ingin meminimalkan biaya. Kemudian kalau nilai maksimum bagaimana? Nah, tentu saja di sini kita contohnya itu adalah keuntungan ya. Nah, biasanya keuntungan penjualan, kemudian keuntungan produksi barang gitu. Nah, itu berarti kita ingin mencari nilai sebesar-besarnya. Ya kan, nggak mungkin kita ingin mencari keuntungan yang paling kecil gitu. Nah, kemudian kita hubungkan antara konsep optimal ini dengan menggunakan perhitungan matematika. Itu seperti apa sih gitu. Nah, apakah harus kita bandingkan dengan kenyataannya seperti apa? Ternyata di matematika itu sudah ada jaminan gitu. Jadi kita menggunakan yang namanya turunan pertama. Nah, konsep optimal di sini kita menggunakan turunan pertama. Misalnya di sini adalah suatu fungsi, misalnya di sini kita memiliki misal ini fx ya. Nah, kita ingin mencari nilai maksimum atau minimum dari fx. Maka kita nilai maksimum atau minimum, nah itu kita bisa menggunakannya dengan menggunakan yang namanya turunan pertama. Nah, dari fx terhadap siapa? Terhadap si variabelnya. Nah, ini variabelnya karena dia terhadap x, maka kita turunkannya terhadap x. Nah, kemudian tidak sampai di sini. Apa yang menjamin? Yang menjamin itu adalah kita sama dengankan 0. Nah, inilah konsep matematika untuk mencari nilai yang paling optimal. Nah, kenapa? Kenapa kok kita menggunakan konsep ini begitu? Karena kita tahu sendiri bahwa turunan itu adalah perubahan, ya. Nah, perubahan ketika perubahannya 0 berarti kan dia nggak kemana-mana ya. Jadi nggak turun, nggak naik. Nah, contoh kalau misalnya pada grafik ini misalnya ini sumbu X, ya, ini sumbu Y. Nah, maka ketika dia mencapai optimumnya itu adalah nilai maksimum. Nah, di titik ini ya, saya buat agak berbeda. Nah, ini di titik di sini. Nah, maka titik ini tuh dia stasioner. Artinya di sini turunan fx terhadap x-nya itu dia sama dengan 0. Gitu. Nah,
demikian juga kalau misalnya ya ini sumbu X, ini sumbu Y, ya kemudian dia mencapai nilai minimum, maka di sini titik ini, di titik dia stasionernya itu, ya. Nah, di sini itu juga bernilai sama, yaitu turunan dari fx terhadap x-nya itu juga sama dengan 0. Nah, sehingga kita gunakan yang namanya turunan pertama. Gitu. Nah, oke, di sini saya tegaskan sekali lagi ya, yang ini bukan dibagi nanti salah arti, maksudnya adalah atau. Nah, ya, oke. Sekarang kita lanjutkan ke dalam soal ya. Nah, ini ada soalnya adalah sebuah pabrik dia memproduksi mainan anak berupa seperti tabung gitu ya, celengan gitu kalau bahasa Jawa. Nah, itu berupa tabung tapi dia sudah menentukan bahwa volumenya itu adalah 250 cc. Nah, jika pembuatan bidang alas dan atasnya, jadi alas dan tutupnya itu sebesar Rp1, kemudian sisinya ya itu adalah Rp2, maka yang kita cari adalah biaya pembuatannya yang minimum gitu. Nah, clue-nya di sini adalah volume tabung dan luas tabung. Seperti apa? Mari kita cari bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, ide penyelesaiannya ketika teman-teman melihat soal seperti itu adalah kita bayangkan dulu ya. Di situ adalah tabung. Nah, seperti ini. Nah, ya. Nah, tabung di sini sudah ada volumenya, tapi kita ingin melibatkan di sini adalah biaya. Biaya itu terhubung dengan ini ya, luas permukaannya ya, berapa bahan yang kita butuhkan. Nah, sehingga si tabung ini kalau kita buka ya, ini kan akan menjadi seperti ini ya. Nah, yang atas, kemudian ini yang melingkupinya, kemudian yang ini adalah bidang alasnya gitu. Nah, sehingga teman-teman di sini yang kita butuhkan itu sesuai dengan rumus yang tadi, itu adalah kita butuhnya volume tabung. Nah, masih ingat ya, saya harapkan volume tabung. Nah, itu adalah alas kali tinggi. Nah, karena alasnya lingkaran berarti pi r kuadrat dikalikan dengan T. Dan di sini karena yang kita butuhkan itu adalah permukaannya ya. Ini kan bahannya ya, tergantung dari bahannya itu tadi kan. Nah, sehingga kita butuhnya ada luas permukaan tabung. Nah, luasnya itu adalah alas dan atasnya kan sama ya. Berarti 2 kali luas alasnya katakanlah gitu. Nah, berarti 2 pi r kuadrat ditambah dengan yang menyelimutinya berarti di sini adalah 2 pi r kalikan dengan tingginya begitu. Nah, kemudian di sini kita bisa mengetahui bahwa volume tabung itu sudah ditentukan ya. Jadi volume tabung V tabung itu kan adalah pi r kuadrat dikalikan T. Nah, di sini adalah 250. Nah, sehingga di sini adalah pi r kuadrat dikalikan T. Di sini teman-teman bisa perhatikan akan muncul 2 variabel ya. Variabel bebasnya ada 2. Nah, agar kita tidak bingung, maka kita buatlah salah satu ya. Salah satu saja katakanlah terhadap T. Paling mudah terhadap T ya, kan ada R-nya kuadrat. Nah, T-nya berarti sama dengan berapa? 250 per pi R kuadrat. Nah, oke, T-nya sudah ketemu. Selanjutnya yang kita tahu itu adalah luas permukaan tabung ya, luas permukaan tabung. Nah, itu adalah 2 pi r kuadrat ditambah dengan 2 pi r dikalikan T. Nah, di sini berarti kan 2 pi r kuadrat itu ditambah dengan
Nah, T-nya itu teman-teman gantilah dengan yang T yang kita ketahui tadi agar apa? Si L-nya ini itu hanya mengandung satu variabel saja. Gitu. Nah, sehingga di sini adalah 2 pi R, T-nya adalah 250 per pi R kuadrat. Nah, oke. Nah, sehingga si L-nya ini tadi itu akan kita tulis sebagai fungsi dari R, yaitu 2 pi R kuadrat ditambah 500 per R. Nah, sehingga apa yang kita ingin optimalkan, yaitu nanti kita akan cari si turunan L ya terhadap R-nya itu sama dengan 0. Nah, inilah kita cari. Sehingga secara umum penyelesaiannya itu adalah ya volume tabung sudah kita cari, kemudian luas permukaan tabung kita cari, kemudian si R-nya juga kita bisa mencarinya dengan turunan L terhadap R. Nah, di sini penyelesaiannya kita bisa cari. Nah, di sini teman-teman tinggal masukkan saja ya. Nah, saya pakainya adalah 3,14. Nanti akan ketemu R-nya ini. Nah, kemudian biaya minimumnya itu adalah, diperoleh biaya minimumnya itu adalah L-nya itu adalah 2 pi R kuadrat ditambah dengan 500 per R. Nah, berarti 2 pi, kemudian R-nya 3,414 kuadrat. Nah, ini 500 dibagi dengan 3,414. Nah, nanti akan teman-teman dapatkan si L-nya itu, yaitu dikalikan, jangan lupa dengan, yang ini itu dikalikan dengan, karena bidang alas ya, berarti dengan Rp1. Yang ini juga dikalikan dengan Rp2. Ya, ini Rp1. Kemudian yang di sini adalah Rp2. Nah, jadi hasil akhirnya tadi bahwa R-nya itu adalah 3,414 dan kemudian T-nya itu adalah 6,829. Nah, maka biayanya itu bisa teman-teman buktikan dengan mengalihkan masing-masing ya. Di sini kan sudah ada. Nanti ternyata, ini berarti di sini saya tuliskan kembali ya. Berarti di sini nanti Pi-nya itu pakainya adalah 3,14. Nah, berarti 2 kali 3,14 kali 3,414 gitu ya. Nah, kemudian dikalikan dengan biayanya yaitu Rp1 ya. Kemudian ditambah dengan 500 dibagi si R-nya itu adalah 3,414 ya kan. Kemudian jangan lupa dikalikan dengan biayanya yaitu Rp2. Nah, disinilah hasil dari biaya. Nah, karena biaya itu sendiri tergantung dari si L-nya ini ya. Karena biayanya bergantung dari jumlah bahan yang kita gunakan. Oke, nanti bisa dibuktikan hasilnya adalah senilai 366,0861. Baik, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Silakan jika ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar. Terima kasih.